Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang presentasi yang saya telah buat, komunikasi data. Ada revolusi komunikasi data, transmisi data, dan yang terakhir komunikasi data digital. Baiklah, mari kita next. Selanjutnya, revolusi komunikasi data. Di tahun 1970-an dan awal 1980-an terlihat perpaduan dari bidang ilmu komputer dan komunikasi data yang secara mendalam mengubah teknologi, produksi, dan perusahaan yang sekarang merupakan kombinasi industri komunikasi komputer. Revolusi teknologi informasi telah menghasilkan observasi menarik seperti tidak ada perbedaan fundamental antara data processing dan komunikasi data. Tidak ada perbedaan fundamental antara komunikasi data, voice, dan video. Batasan antara single processor komputer, multiprosesor komputer, jaringan lokal, jaringan metropolitan, dan jaringan jarak jauh lainnya. Next, model komunikasi. Tujuan utama dari komunikasi data adalah untuk menukar informasi antara dua pihak atau perangkat. Dalam konteks ini, komunikasi data mengacu pada transfer data digital dari satu titik ke titik yang lain. Proses komunikasi data ini dapat dilihat melalui beberapa model komunikasi yang membantu memahami bagaimana informasi ditransmisikan antara pengirim dan penerima. Berikut beberapa model komunikasi yang relevan dalam konteks komunikasi data. Pertama, model komunikasi sederhana. Model ini mencakup pengirim pesan, saluran channel, penerima, dan umpan balik feedback. Pengirim pesan melalui saluran kepada penerima. Penerima kemudian memberikan umpan balik kepada pengirim. Dalam komunikasi data, ini menggambarkan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui media atau jaringan komunikasi. Kedua, ada model OSI, yaitu Open System Interconnection. Model OSI adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan dalam jaringan komunikasi. Ini terdiri dari 7 lapisan. 7 lapisan masing-masing dengan peran dan fungsi khusus. Next. 3. Ada model TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model ini merupakan dasar internet dan jaringan komputer modern. Ini terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu link, internet, transport, dan application layer. Model ini menjelaskan bagaimana data dikirimkan melalui internet, termasuk pengirim, paket data, rute, dan protokol yang digunakan. 4. Model komunikasi point-to-point dan point-to-multipoint. Model ini menggambarkan bagaimana komunikasi data dapat berlangsung antara dua pihak, point-to-point atau lebih dari dua pihak, atau point-to-multipoint. Dalam kasus ini, point-to-point sama diartikan langsung ke satu pengirim ke satu penerima, dan point-to-multipoint data dikirim ke beberapa penerima sekaligus. Next, model komunikasi data sederhana. Model komunikasi sederhana adalah kerangka dasar yang digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terjadi antara dua entitas serta individu perangkat atau sistem. Dalam perangkat ini, model ini membantu kita memahami bagaimana data atau pesan dikirimkan dari satu pihak pengirim ke pihak lain penerima melalui media atau saluran komunikasi tertentu. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang komponen model komunikasi sederhana ini. 1. Pengirim sender. Yang tadi saya telah sebutkan, pengirim adalah entitas atau individu yang memiliki informasi atau pesan yang ingin
mereka sampaikan kepada pihak lain. Mereka melalui proses komunikasi yang menghasilkan pesan atau data yang akan dikirimkan. Contoh, kita mengirim WA ke teman kita. Nah, itu pengirim satu entitas atau individu yang memiliki informasi pada pihak lain. 2. Pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima, saat ini berupa teks, gambar, suara, atau bentuk data lainnya. Tergantung pada jenis komunikasi yang digunakan. Dilakukan. Selanjutnya ada OSI. Model OSI adalah kerangka kerja yang menggambarkan struktur dan fungsi lapisan-lapisan dalam jaringan komunikasi. Setiap lapisan memiliki peran khusus. Network layer mengelola koneksi, transport layer mentransmisikan data, session layer mengatur sesi, presentation layer menangani perbedaan format data, dan application layer menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna akhir. Ini membantu memastikan komunikasi yang efisien dalam jaringan. Umpan balik adalah mekanisme di mana penerima memberikan respons atau tanggapan kepada pengirim setelah menerima pesan. Ini penting untuk dipastikan bahwa pesan telah diterima atau benar yang dipahami. Umpan balik dapat berupa pertanyaan, respons verbal, atau tindakan selanjutnya yang diambil oleh penerima. Next, layer pada OSI. Pertama ada application layers. Lapisan ini bertanggung jawab untuk masalah fisik dalam transmisi data seperti pengiriman bit data melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Ini juga mencakup aspek fisik perangkat keras jaringan. Kedua, data link layer. Lapisan data link. Lapisan ini mengatur dan mengendalikan akses ke media fisik. Ini juga memastikan data yang dikirimkan melalui saluran fisik dapat menerima dengan benar. Lapisan ini dapat membagi data menjadi frame dan mengendalikan aliran data. Ketiga, network layer. Lapisan jaringan. Lapisan ini mengelola rute dalam jaringan dan bertanggung jawab atas pengiriman data dari satu titik ke titik lain. Ini mencakup protokol routing dan penyelamatan IP. Transport layer. Lapisan transport. Lapisan ini menyediakan layanan end-to-end untuk mengirim data antara perangkat di jaringan. Jaringan ini juga mengatur pemulihan kesalahan dan aliran data. Kelima, session layer. Lapisan ini mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Ini membantu dalam memulai, mengelola, menghentikan sesi komunikasi. 6. Presentation layer. Lapisan presentasi menangani perbedaan format data sintak antara perangkat. Ini mencakup kompresi, enkripsi, dan dekripsi data. 7. Application layer. Lapisan ini adalah lapisan teratas dalam model OSI dan menyediakan layanan aplikasi kepada pengguna akhir seperti email, web browsing, dan aplikasi layanan lainnya. Selanjutnya ada model TCP atau IP. Adalah model jaringan yang digunakan sebagai dasar untuk desain dan implementasi protokol komunikasi yang digunakan dalam internet. Model ini terdiri dari 4 lapisan utama, yang menggambarkan sebagai fungsi dan tugas dalam komunikasi jaringan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing lapisan dalam TCP/IP. Ada application, transport, internet, dan terakhir network. Selanjutnya sidang TCP ini application layer, presentation layer, session layer itu termasuk ada di TCP/IP di application layer. Transport layer, network layer sama. Ini juga sama ya.
The link layer, physical layer itu ada di access layer, network access layer, sorry. Selanjutnya, next. Model komunikasi point to point dan point to multi point. Point to point dalam komunikasi ada dua titik komunikasi yang terlihat, yaitu pengirim dan penerima. Ini adalah komunikasi yang langsung dan eksklusif antara dua entitas. Contoh yang umum dari komunikasi point to point adalah panggilan telepon antara dua orang atau transfer file langsung dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ini adalah komunikasi satu ke satu. Point to multi point adalah model komunikasi point to multi point. Ada satu titik pengirim yang berkomunikasi dengan beberapa titik penerima yang penerima lebih dari satu. Contohnya termasuk penyiaran TV, panggilan konferensi dengan banyak peserta, dan pengiriman pesan grup dalam aplikasi pesan instan. Next, transmisi data. Transmisi data adalah proses mengirim informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui media komunikasi seperti kabel atau kabel untuk tujuan komunikasi dan pertukaran data. Next, jenis-jenis media transmisi. Pertama ada twisted pair. Ini adalah proses mengirim informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui media komunikasi seperti kabel atau kabel. Contohnya ada sebelah kanan gambarnya kabel pair, twist pair cable. Kedua, kabel koaksial. Jenis kabel transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektrik, terutama dalam konteks komunikasi jaringan dan transmisi data. Kabel ini terdiri dari dua konduktor inti pusat dan lapisan luar yang dipisahkan oleh lapisan elektrik. Ketiga, fiber optik. Fiber optik adalah teknologi transmisi data yang menggunakan serat kaca sebagai media mengirimkan sinyal cahaya yang mentransmisikan data dalam bentuk sinyal optik. Jadi itu fiber optik setara dengan satu helai rambut lebih kecil lagi. Makanya hati-hati saat menggunakan fiber optik agar tidak masuk ke tangan. Itu bisa menjalar ke aliran darah kita. Ya, itu bisa menyebabkan penyakit. Keempat, gelombang mikro. Gelombang mikro adalah bentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang di antara inframerah dan gelombang radio dalam spektrum elektromagnetik. Gelombang mikro memiliki ciri-ciri khusus yang digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk komunikasi nirkabel dan peralatan pemancar dan penerima microwave. Kelima, satelit. Objek buatan manusia atau benda langit alami yang mengorbit planet atau benda angkasa lainnya dalam konteks teknologi komunikasi. Kita umumnya mengacu pada satelit buatan manusia yang digunakan untuk tujuan komunikasi dan pemantauan. Keenam, gelombang radio adalah bentuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang rentang radio frekuensi dalam suara, data, dan informasi melalui ruang udara dalam komunikasi nirkabel. Beberapa metode transmisi. Ada simplex, ya satu arah seperti yang saya sebut tadi. Duplex adalah terdapat komunikasi antara dua arah tapi tidak bersamaan. Contoh walkie-talkie dan sebagian besar jaringan komunikasi nirkabel. Full duplex. Dalam metode full duplex, komunikasi dapat terjadi dalam kedua arah secara bersamaan. Ini memungkinkan pengirim dan penerima untuk saling berkomunikasi pada saat yang sama. Contoh penerapannya adalah dalam jaringan telepon dan komunikasi video konferensi. Selanjutnya ada beberapa metode transmisi simplex. Ya, ini caranya.
Next, kecepatan transmisi. Tingkat transfer data atau informasi melalui media transmisi dalam satuan waktu. Contoh ada kbps, kilobyte per detik. Biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data di bawah 1000 bps. Contohnya kecepatan transfer dalam koneksi internet dial-up. Mbps megabyte per second digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data dalam jutaan bit per detik. Ini umumnya digunakan dalam koneksi broadband, jaringan LAN, dan layanan streaming video. Gbps gigabyte per second digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data dalam miliaran bit per detik. Ini digunakan dalam jaringan berkecepatan tinggi seperti jaringan data pusat dan jaringan kecepatan tinggi untuk bisnis. Gbps terabyte per second digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data dalam triliunan bit per detik. Next, komunikasi data digital. Proses pengiriman data dan penerimaan informasi dalam bentuk digital yang terdiri dari serangkaian bit 0 dan 1. Ini mutlak, tidak bisa diubah lagi karena bahasa komputer 0 dan 1. Ini adalah cara utama di mana informasi dikirimkan dalam era digital yang mencakup berbagai jenis data seperti teks, suara, gambar, video, dan banyak lagi. Komunikasi data digital memungkinkan pertukaran informasi dengan cara yang lebih efisien, andal, dan fleksibel dibandingkan dengan metode komunikasi analog yang lebih klasik. Next, konsep bit dan byte. Bit adalah unit dasar komunikasi digital yang representasi dari informasi dalam bentuk digital yang dapat memiliki dua nilai yang mungkin 0 atau 1. Bit ini berfungsi sebagai saklar digital yang menggambarkan status 0 mati atau hidup 1. Byte adalah kelompok yang berjumlah 8. Sebagai byte adalah unit data yang umum digunakan dalam komputasi dan komunikasi. Dalam satu byte ada 256 kombinasi yang mungkin 2/8, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan 256 nilai yang berbeda seperti karakter, angka, atau instruksi komputer. Next, protokol komunikasi data digital adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur pertukaran data antara perangkat dalam jaringan komputer, memastikan komunikasi yang andal, terstruktur, dan efisien. Peran protokol yaitu memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar serta dalam urutan yang tepat. Kedua, mereka mengendalikan aliran data, mengatasi kesalahan, dan memberikan cara untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi perangkat. Contoh protokol dalam jaringan komputer. 1. TCP/IP. Protokol ini dasar dari internet, mengatur transmisi data di seluruh jaringan. TCP mengatur mengirim data yang andal, sedangkan IP mengelola alamat dan rute data. Kedua, HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dalam bentuk halaman web melalui internet. Ketiga, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan email. Keempat, FTP, File Transfer Protocol, mentransfer file antara komputer dalam jaringan. Kelima, DNS Domain Name System. Protokol ini konferensi nama domain ke alamat IP memungkinkan kita untuk mengakses situs web dengan menggunakan nama yang sudah diingat. Next, terakhir, keamanan dalam komunikasi data. Pentingnya keamanan data. 1. Dalam era digital yang terhubung,
Data menjadi sangat berharga dan rentan terhadap ancaman. Keamanan data adalah satu, keharusan data pribadi. Kedua, bisnis dan sensitif harus dilindungi dari akses yang tidak sah, peretasan, dan kebocoran. Kedua, teknik enkripsi adalah teknis pengodean data sehingga pihak yang sah dapat membacanya. Data diubah menjadi format yang hanya dapat diurai dengan kunci yang benar. Contoh teknik enkripsi termasuk AES Advanced Encryption Standard dan RSA Reverse Shamir Adelman. 3. Autentikasi adalah proses verifikasi antara identitas pengguna atau perangkat sebelum diizinkan untuk mengakses data atau sumber daya. Kedua, faktor-faktor autentikasi meliputi kata sandi, sidik jari, kartu pintar, dan autentikasi 2 faktor. Terima kasih telah menonton video saya.